Nggak kelihatan. Selamat sore sahabat Femina, para business owners yang sudah berkumpul di Zoom meeting kita pada sore hari ini. Selamat datang pada webinar Enhancing Women Entrepreneurship in the Midst of COVID-19, Stories from Indonesia and Latin America. Acara hari ini adalah persembahan dari Femina bersama Kementerian Peti Fatima, Editorial Director dari Prana Group, dan Editor-in-Chief dari Femina akan menjadi host untuk sore hari ini dan memandu acara ini sampai nanti kita selesai kira-kira pukul 17.30. Teman-teman, acara ini juga nanti akan ditayangkan melalui Facebook page Wanita Wirausaha Femina dan Femina Media. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau melihat kembali tayangan ini, Anda bisa melihat melalui kedua grup tersebut. Nah, teman-teman, hari ini kita mau menambah wawasan global, terutama yang berkaitan dengan kewirausahaan atau UKM yang berada di kawasan Amerika Latin. Dan ini kenapa seperti ini? Jadi dalam rangka memperingati FILEC, FILEC adalah Forum for East Asia Latin America Cooperation, sedang memperingati FILEC Day, Femina dan Kemenlu akan membicarakan tentang perkembangan dunia wirausaha yang digerakkan oleh wanita di kawasan Asia Timur dan Amerika Latin pada masa COVID-19 ini. Ini pasti teman-teman berpikir ya, kenapa sih tiba-tiba Amerika Latin? Pentingnya tuh apa? Mungkin saya mau cerita sedikit mengenai FILEC ini untuk gambaran teman-teman. Jadi FILEC ini ada 36 negara yang menjadi anggota, salah satunya tentu Indonesia, dan negara-negara anggota ini seluruh negara anggota ini sebenarnya ada, kalau kita gabungkan jumlah penduduknya, itu mewakili gabungkan nih anggota-anggota FILEC ini powerful sekali gitu. Sehingga ketika ada hubungan yang baik, kerjasama yang baik di antar kawasan ini, maka akan ada banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh kedua kawasan dan tentu saja oleh para wanita wirausaha seperti kita. Nah, teman-teman, jadi jika dilihat dari sudut pandang yang lain, kawasan Amerika Latin ini menarik untuk kita lihat sebagai tujuan ekspor. Ada apa sih di sana? Tentu saja untuk teman-teman terutama yang memang berorientasi pada ekspor. Di sini saya mencatat beberapa hal, jadi produk-produk seperti makanan, minuman, tekstil, home decor, furniture, alas kaki, dan lain-lainnya, itu mungkin menjadikan peluang yang baik untuk kita bisa lihat. Nah, inilah yang nanti kita akan bicarakan pada saat ini. Tetapi ada satu catatan yang saya sempat baca-baca juga dari beberapa media, ekspor ke Amerika Latin ini masih kurang friendly katanya untuk UKM. Nah, nanti kita akan bertanya ini kepada Ibu Dubes ya. Benar nggak sih kurang friendly-nya kenapa? Apakah ada cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Teman-teman, selain kita akan membicarakan mengenai Amerika Latin, kita juga tentu saja akan bicara tentang UKM di Indonesia. Update-nya seperti apa melalui dua orang wirausaha yang akan kita undang pada sore hari ini untuk berbicara pada webinar ini. Jadi sekali lagi selamat datang teman-teman, kita semua akan ngobrol-ngobrol di sini, akan belajar sesuatu yang baru, dan untuk itu saya ingin mengucapkan selamat sore dan selamat pagi kepada para pembicara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Masni Eriza dari Kementerian Luar Negeri. Selamat sore Pak. Kemudian juga Ibu Dubes Nini Kunariati dari Argentina. Selamat pagi, Buenos Dias. Selamat pagi. Hola. Selamat pagi semuanya, salam kenal. Salam kenal, terima kasih Ibu Dubes untuk waktunya. Kemudian juga saya mau mengucapkan selamat sore untuk Swasti Adicita Karim dari Java Fresh dan Istaviana Candarini dari kami. Saya kira sudah ada di sini ya. Selamat sore semuanya. Saya juga mau, halo. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Ini ada banyak sekali yang sudah masuk dan saya tahu ada banyak sekali di antara Anda yang sudah mulai ekspor. Jadi mudah-mudahan obrolan kita pada sore hari ini bisa menambahkan
manfaat, menambahkan pengetahuan untuk kita sama-sama. Nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, jangan ragu-ragu seperti biasa, silahkan masuk ke kolom chat, sebutkan nama Anda, usaha Anda apa, dan domisili Anda di mana, dan Anda ingin bertanya kepada siapa. Baiklah, saya kira perkenalan kita cukup. Kita akan segera memulai acara ini, dan sebagai pembuka acara, kami ingin mempersilahkan Bapak Masni Eriza, Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memberikan kata pembuka. Kami persilahkan Bapak Masni. Terima kasih Bu Peti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita. Salam sehat. Kami hormati Yang Mulia Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina, merangkap Paraguay dan Uruguay, Ibu Nini Kurniaryati, CEO dan co-founder kami, Ibu Istafiana Candarini, co-founder Java Fresh, Ibu Swasti Adicita Karim, kemudian tentu saja tidak kalah pentingnya, yang paling terpenting malahan moderator dan editor-in-chief Femina, Ibu Peti Fatimah, dan teman-teman para peserta webinar yang kami hormati. Selamat datang di webinar Kewirausahaan Perempuan di Tengah Pandemi COVID-19, cerita dari Indonesia dan Amerika Latin. Pertama-tama, apresiasi yang sangat tinggi dan terima kasih atas kesediaan waktu dari para pembicara untuk dapat bergabung dalam webinar kita kali ini, yang merupakan kerjasama Kementerian Luar Negeri dengan Femina dan tentunya dengan mengundang teman-teman dari komunitas wanita wirausaha Femina. Webinar ini juga diselenggarakan dalam rangka ikut merayakan FEALAC Day. FEALAC atau Forum for East Asia and Latin America Cooperation itu adalah forum dialog lintas kawasan yang menjadi wadah bagi negara-negara Asia Timur termasuk Indonesia untuk saling terhubung dengan negara-negara yang ada di kawasan Amerika Latin. Nah, saat ini Indonesia itu adalah co-chair untuk Working Group on Culture, Youth, Gender and Sports bersama Ekuador. Ya, ini tentunya sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia di dalam mendorong isu kesetaraan gender di tingkat antar kawasan. Perayaan FEALAC Day itu kita yang mulai sebenarnya, kita yang mengusulkan sejak tahun 2019. Nah, tahun lalu itu Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan teman-teman kita di Bandung. Untuk informasi, di Bandung kita punya yang namanya Youth Center. Jadi ini kaitannya dengan kepemudaan. Kita menyelenggarakan kegiatan Coding for Moms yang berdayakan pengusaha perempuan kita dengan memberikan pelatihan singkat pembuatan website bagi mereka yang ingin menjual produknya secara online. Itu yang kita lakukan pada tahun lalu. Nah, kegiatan sore ini itu juga membawa semangat tersebut. Kehadiran Ibu Istafiana Candarini dan Ibu Swasti Adicita tentunya dapat memberikan best practice dan lessons learned bagi teman-teman peserta dalam memanfaatkan secara baik peluang bisnis yang muncul dari tantangan besar yang sedunia menghadapi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Nah, selain itu, kehadiran Ibu Duta Besar Nini Kurniaryati tentunya kita harapkan dapat berbagi cerita bagaimana dampak COVID-19 di negara-negara Amerika Latin, khususnya di Argentina, dan kalau memungkinkan tentunya Bu Dubes bisa menambahkan sedikit mengenai Paraguay dan Uruguay di negara-negara Amerika Latin itu. Nah, harapannya tentunya ini dapat juga bermanfaat bagi teman-teman peserta untuk mengambil best practice. Seperti apa sih kiat-kiat atau langkah-langkah yang dilakukan di kawasan yang secara jarak relatif jauh dari Indonesia. Kita semua paham bahwa pandemi COVID-19 ini membawa perubahan dramatis, baik dalam cara kita bekerja maupun berinteraksi satu sama lain. Contohnya sekarang aja, biasanya kita diskusi-diskusi ini kan tatap muka, nah sekarang menggunakan kemajuan teknologi kita bisa tetap saling berbagi cerita tanpa harus bertemu muka secara langsung. Nah, teman-teman yang sudah berbisnis tentunya sangat paham, semuanya terdampak, apalagi usaha kecil, mikro, kecil dan menengah tentu saja, yang menurut data memang termasuk yang paling rentan. Kalau kita lihat survei ILO, itu awal pandemi itu bulan Maret April 70% UMKM Indonesia berhenti produksi akibat COVID-19. Kemudian Kementerian kita KUKM juga melaporkan
saat pertama kali muncul terdapat 37.000 pelaku UMKM kita yang terdampak cukup buruk sebagai akibat COVID ini. Kalau kita lihat data lainnya, misalnya survei Bank Indonesia pada bulan Juni menunjukkan bahwa 72% lebih pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan, kesulitan bahan baku, dan kesulitan permodalan selama pandemi. Nah, data ini jelas mengkhawatirkan, mengingat peran penting UMKM untuk menggerakkan perekonomian dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, dan tentu saja peran penting UMKM dalam pemulihan ekonomi kita nanti pasca pandemi ini. Nah, kalau kita lihat juga data dari kementerian lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu lebih dari 50% pelaku UMKM itu adalah perempuan. Karenanya, dukungan terhadap UMKM harus diutamakan agar mampu bersaing secara efektif dan efisien, baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, di tengah dinamika pandemi ini, mendorong isu kesetaraan gender termasuk pemberdayaan perempuan adalah salah satu prioritas kami di Kementerian Luar Negeri. Kenapa demikian? Perempuan adalah dalam statement-statement yang disampaikan oleh banyak pimpinan dunia menyebut bahwa women and children disproportionately impacted atau affected by the pandemic. Makanya harus ada unsur perlindungan di situ. Di sisi lain, perempuan adalah aktor dan bagian dari solusi dalam upaya kita memerangi pandemi ini. Nah, perspektif inilah yang berkali-kali ditekankan oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi. Bagaimana kita di satu sisi memberikan perlindungan kepada perempuan yang lebih banyak terdampak, tetapi juga pelibatannya sangat mutlak sebagai bagian dari solusi. Nah, fakta inilah yang mendorong kami di Kementerian Luar Negeri secara konsisten menjalin kerjasama dengan banyak negara, termasuk mempromosikan isu gender di tingkat global. Akhirnya, untuk tidak berpanjang lebar, untuk kata pembuka, tentu saja yang terpenting bagi kita adalah dialog dengan ketiga perempuan hebat ini, sehingga para peserta dapat menambah pengetahuannya tentang kiat-kiat bisnis di tengah pandemi. Kami di Kementerian Luar Negeri berharap agar kegiatan kita pada sore ini, para perempuan wirausaha yang hadir dapat mengambil pelajaran dan mampu menerapkan di usahanya masing-masing, untuk kemudian turut bersama seluruh unsur masyarakat Indonesia bangkit untuk membantu kita keluar dari pandemi ini dan kemudian memulihkan ekonomi Indonesia secara bersama. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Masni Eriza, Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri. Pak Masni, mau tanya dulu boleh ya? Langsung nih. Ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa perempuan itu harusnya jadi bagian dari solusi ketika ada masalah, termasuk di masa COVID-19 ini. Karena kita sedang membicarakan tentang kewirausahaan, Bapak mungkin bisa menjelaskan kepada kami sebagai pengantar, apa peran dari FILEK untuk kemajuan para UKM ini, baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Silakan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Di FILEK itu ada working group yang namanya Working Group on Trade, Investment, Tourism, and MSMEs yang mengasihkan proyek-proyek nasional, kemudian regional dan lintas regional, yang salah satu fokusnya adalah pengembangan UMKM. Nah, beberapa proyek diantaranya adalah dalam hal membangun kapasitas teknologi untuk UKM, kemudian pelatihan UKM dan pengembangan UKM. Nah, selain itu, secara khusus di dalam deklarasi Santo Domingo sebagai hasil dari pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri 2019 di Santo Domingo, Dominican Republic, negara-negara anggota FILEK itu sebagai untuk realisasi dari deklarasi itu, kita sekarang negara-negara anggota FILEK dalam proses pembentukan Virtual Bioregional Center for Micro, Small, and Medium Enterprises. Jadi semacam pusat UMKM secara virtual bagi negara-negara anggota FILEK. Nah, bagi Indonesia sendiri, FILEK ini adalah merupakan salah satu forum untuk mendekatkan diri kita dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia. Nah, kalau kita lihat, tadi Mbak Peti sudah menyebutkan kalau Dubes Nining itu terbang 31 jam. Nah, biasa jauh, tetapi potensi ekonominya juga luar biasa besar. 3 negara yang menjadi anggota G20 di situ, ada Argentina, ada Brazil, dan Meksiko, dengan jumlah 650 juta, dan ukuran ekonominya kita yakin lah namanya G20.
Nah, itu membuktikan bahwa Amerika Latin adalah pasar potensial dan pasar alternatif. Kalau teman-teman mungkin secara umum menyebut ada pasar tradisional dan pasar non-tradisional. Namanya pasar tradisional tentunya bukan pasar kita yang pasar basah ya Bu Betty ya. Iya, betul. Bukan. Alternatif ekspor kita, produk Indonesia, tentunya yang juga terbuka bagi seluruh UMKM Indonesia. Nah, sebagai informasi tambahan, di kawasan Amerika Latin juga terdapat 2 blok ekonomi besar sebenarnya yang potensinya besar. Dan Indonesia tengah dalam proses untuk punya perjanjian dengan mereka. Ada Mercosur, Mondal Sur atau Pasar Bersama Selatan, itu Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Kemudian ada lagi yang namanya Pacific Alliance atau Aliansi Pasifik yang beranggotakan Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Nah, yang menggunakan forum-forum ini, PALAC itu untuk mendekatkan kita, karena ini adalah salah satunya forum kerjasama di mana negara Asia Timur, termasuk kita tentunya, dan Amerika Latin dekat. Nah, menggunakan organisasi regional lainnya untuk memastikan bahwa dunia usaha kita dapat memetik keuntungan. Demikian kira-kira Mbak Betty. Oke, ini sebuah awalan yang baik. Nanti kita akan eksplor ya, Pak Masni, apa yang Anda sampaikan itu kepada Ibu Dubes nanti. Kita mau tahu apa aja sih yang kita bisa lakukan para UKM ini ya. Terima kasih Pak Masni atas pembukaannya yang sangat luar biasa. Kita akan memulai lagi atau akan meneruskan acara ini. Sekarang saya mau memperkenalkan satu persatu panelis kita pada sore hari ini. Saya akan mulai dari yang paling jauh. Yang mulia Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay, Ibu Nini Kun Naryati. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ibu, saya bacakan sedikit biodata Ibu. Ibu Dubes ini berkedudukan di Buenos Aires sejak Februari 2018 dan sebelum menjadi Dubes RI untuk Argentina, Ibu Nini menjadi Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Ukraina, merangkap Republik Armenia dan Georgia. Jadi ini sudah sangat banyak nih pengalamannya. Saya mau menyapa dulu sekali lagi Ibu Nini yang dari jauh-jauh, 31 jam kita. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Udah jam berapa nih Ibu Nini sekarang di sana? Jam 6.17. 6.17 pagi. 6.17 pagi. Mudah-mudahan nggak terlalu mengantuk. Mohon maaf kami mengganggu pagi-pagi. Buenos dias. Oke, kita nanti akan kembali ke Ibu Dubes. Saya akan memperkenalkan tamu kita yang kedua, yaitu Istaviana Candarini. Istaviana Candarini, CEO dari kami, CEO dan founder dari kami. Pada 2009, 3 wanita, Istaviana Candarini, Afina Candarini, dan Nadia Karina, mendirikan brand modern modeswear yang dikasih nama Kami Idea, yang bertransformasi sekarang namanya menjadi Kami. Nanti saya mau nanya, kenapa namanya jadi Kami nih ya. Di tengah pandemi, kami melakukan inovasi produk dengan membuat Kami Mask menggunakan teknologi High Viro Block yang dipercaya dapat membunuh bakteri dan virus. Kini kami memperluas pasar hingga Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dan saya sempat mencatat bahwa kira-kira untuk satu koleksi ini kami bisa memproduksi hingga 10.000 pieces. Cukup banyak. Oke, saya mau menyapa Istaviana, biasanya panggilnya Mbak Iren ya? Iya, Iren. Apa kabar Mbak Iren? Baik, apa kabar Bu Betty? Gimana nih sekarang bisnis kemarin? Pertama aku sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Bapak Masni, Ibu Nini, Bu Betty, Mbak Swasti. Jadi kita kenalan dulu aja ya, nanti sedikit aja. Silakan. Jadi saya Irin dari brand kami, Indonesian Modest Fashion Label. Kita berdiri tahun 2009, jadi ini sekarang memasuki tahun ke-11. Kebetulan kita semua wanita semua pendirinya bertiga, dan kita mengkhususkan pada modest fashion yang yang pada khususnya kaum muslim. Gitu. Oke, sampai situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Oke, itu adalah Mbak Irin dari kami.
Sekarang saya mau menuju ke pembicara yang ketiga atau narasumber kita yang ketiga. Ini adalah Swasti Adicita Karim, co-founder dari Java Fresh. Bersama dua temannya, Swasti mendirikan Java Fresh, perusahaan eksportir buah-buahan segar dari Indonesia pada tahun 2014. Kini ia aktif menjajakan produk buah-buahannya ini melalui platform digital dan terutama dilakukan melalui marketplace. Java Fresh mengekspor lebih dari 450 ton buah-buahan ke seluruh penjuru dunia selama 7 tahun terakhir, dan ada 17 negara yang menjadi tujuan ekspor dari Java Fresh. Antara lain adalah China, Prancis, Belanda, dan Australia. Habis ini mudah-mudahan juga Amerika Latin nih. Saya mau menyapa dulu Swasti. Halo. Halo. Gimana kabarnya nih Swasti? Baik, lagi hujan deras, cuman deras ya? Sekitar ke Jakarta. Iya, betul. Ya, itu buah-buahan yang ada di dekatnya Swasti ini beberapa dari yang biasa dijual oleh Java Fresh ya? Betul. Local produk ya? Sebagian besarnya ya. Oke, nanti kita ngobrol ya, ini sesuatu yang menarik karena sepemahaman Femina tidak banyak pengusaha agro perempuan di Indonesia. Oke, kita akan mulai ngobrol-ngobrol teman-teman. Semua pembicara sudah ada di sini dan juga saya mau menyapa banyak sekali partisipan nih pada sore hari ini. Ini ada beberapa yang menarik untuk diketahui oleh para pembicara, mungkin terutama Pak Masni dan Ibu Dubes. Di sini ada Vanessa Kalani dari The Jamu Bar, lalu ada Misha Raharja, owner dari West and Water. Ini adalah produsen dari pasta lokal. Lalu ada Novita Yunus dari Batik Shape. Nah, mungkin ada lagi yang lain nanti. Saya mau say hi semuanya. Oke, baiklah, kita akan mulai. Staviana Candarini, CEO dan co-founder dari kami. Pertanyaan saya yang pertama tuh gini, Mbak. Produk busana itu kan bukan kebutuhan dasar yang dicari pada saat COVID-19. Maksudnya tuh orang mikirin makan aja deh, basic necessity, makan, internet, dan lain-lainnya ya gitu. Nah, ini mempengaruhi bisnis kaminya seperti apa nih keadaan COVID-19 kemarin itu, atau yang sekarang juga masih berlangsung? Oke, jadi aku mau cerita dari awal pandemi kali ya. Aku ngelihat pandemik di China itu mulai di bulan Desember ya, Desember. Kemudian di bulan Januari itu kita udah mulai bukan panik tapi udah mulai mikir nih gimana seandainya si pandemi masuk ke Indonesia gitu kan. Jadi di bulan Januari itu kita udah mulai siap-siap semua aging stocks dari butik itu kita pindahkan ke online. Kemudian kita mulai menyusun rencana untuk koleksi, itu udah masuk koleksi lebaran tuh ya kan di bulan-bulan awal tahun. Nah, jadi yang kita lakukan adalah yang biasa kita planning koleksi itu dalam satu masa lebaran itu kita bisa ngeluarin 4-5 koleksi dalam 1 bulan. Tapi yang kita lakukan adalah kita flatten gitu. Jadi yang tadinya dalam 1 bulan kita mundurkan sampai saat ini gitu. Jadi yang tadinya 4 koleksi dalam sebulan cuman jadi 2 waktu itu. Jadi sebenarnya kalau dalam alhamdulillah banget nih kalau untuk pasarnya kami secara penjualan masih oke banget gitu. Jadi kenaikan yang kita alami setiap bulannya itu masih kita rasakan sampai sekarang. Tapi kecuali di bulan Ramadan aja. Gitu. Jadi karena Ramadan itu kan ya biasanya sangat festif, sangat sangat momen yang happy banget dan orang banyak merayakan gitu. Nah di bulan itu ya biasa orang masih merayakan tapi di rumah aja gitu. Ya jadi itu awal pandemi soalnya ya. Mungkin butuh 4 baju biasanya, ini orang cuma beli 1 gitu, cuma untuk keperluan foto aja gitu kan. Jadi kalau misalkan bagaimana kita terpengaruh sih, alhamdulillah mungkin karena kita sudah melakukan mitigasi dari awal, jadi betul. So far so good gitu. Cuman memang kita ada beberapa strategi yang spesifik yang kita lakukan di sini. Ini sesuatu yang menarik ya, Mbak Iren ya. Kalau saya tadi dengar adalah salah satu yang udah kalian bocorin itu adalah misalnya koleksi itu menjadi lebih sedikit.
Kalau tadinya koleksinya 5 atau 6, dibikin hanya 2 koleksi. Sehingga dengan demikian pilihan juga nggak terlalu banyak, tapi jadi akhirnya terjual gitu semuanya ya. Mbak Iren bisa cerita lagi nggak satu rahasia bisnismu nih? Yang tadi kamu bilang strateginya kan agak diubah nih gitu. Gimana? Jadi mungkin kita biasa menjalankan bisnis as usual gitu ya. Kita buka butik, kita running website, kita social media marketing seperti biasa gitu. Tapi yang kita rasakan pada saat pandemi ini adalah kayak ngebut banget gitu. Jadi yang tadinya mungkin teknologi tuh nggak terlalu kita pakai gitu kan. Nah ini gimana caranya sih kita bisa merangkul teknologi yang mendukung penjualan dengan customer yang semuanya di rumah aja seperti sekarang gitu. Jadi pertama kita mengoptimasi penggunaan fitur-fitur di website. Seperti misalnya, sebenarnya sederhana sih fitur-fitur seperti apa sih, walking banner itu apa namanya, announcement banner. Announcement banner ya. Gitu. Terus ada, kita juga pakai Google Analytics, Google Ads. Jadi yang tadinya budget banyak ke iklan media misalnya gitu, tapi sekarang dipindahkan kita ke digital. Kemudian feeds Instagram juga, kalau misalkan di sini ada yang follow Instagram kami, saya follow. Thank you. Nah kalau di situ tuh kita juga ada perubahan tampilan feeds di situ. Jadi yang tadinya mungkin kita launching, kemudian ada beberapa konten, kemudian selesai gitu. Nah kalau sekarang kita gimana caranya kita bisa memperpanjang usia inventory gitu. Yang tadinya mungkin usia inventory target di 3 bulan, ini sekarang kita perpanjang jadi 5-6 bulan. Kemudian kita lebih optimasi lagi newsletter, voucher code, IG Live, Zoom gitu kan. Jadi yang tadinya kita mungkin ada online gathering 1 bulan offline gathering 1 bulan sekali gitu di setiap kota yang ada butik kami, tapi sekarang kita coba menyapa mereka dengan Zoom, online activity. Jadi waktu itu kita pernah bikin activity-nya biasanya kita kirimkan dulu ke rumah masing-masing, seperti misalkan kita payat bersama nih, tapi dari rumah masing-masing. Gitu. Bahannya dikirim dulu gitu ya, bahannya dikirim ke rumah masing-masing, lalu kita berpayat bersama. Jadi sebenarnya yang kita pengen tampilkan adalah menghadirkan sebisa mungkin, karena sebenarnya shopping itu kan sebuah experience gitu ya. Experience yang kita rasakan menyenangkan, indera kita gitu. Kita masuk toko, kemudian ada baunya, ada bajunya yang kita bisa coba dan lain-lain gitu. Nah itu yang semuanya hilang, sebisa mungkin kita hadirkan secara online gitu. Gimana caranya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Ini menarik ya. Kalau saya mungkin menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh Iren tadi adalah ada strategi itu ada macam-macam. Tapi kalau kita melihat yang dilakukan oleh kami, strateginya itu sebenarnya lebih strategik marketing digital, tapi yang lebih meluas. Seperti tadi disampaikan, fitur-fitur semua yang di website itu digunakan maksimal gitu misalnya. Lalu iklan-iklan online itu diaktifkan semuanya, Google Ads, Facebook Ads sekali, atau dan yang lain Instagram Ads gitu, dan yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting, ini yang menarik sebenarnya, bahwa mau masa pandemi, nggak masa pandemi, konsumen itu perlu touch and feel kan. Dia tuh perlu disapa dan dicolek gitu. Sementara kita nggak bisa lagi ke toko atau ke butik dan segala macam, dan dilakukan melalui misalnya Zoom meeting tapi melakukan sesuatu bersama. Gitu ya Mbak Iren ya? Iya. Ya, ini sesuatu yang menarik. Nah, ini sebenarnya mungkin menyangkut ke pertanyaan saya yang kedua. Pertanyaan saya yang kedua adalah gini, di masa pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan pivot bisnis baru. Kalau tadi yang diceritakan oleh Mbak Iren sebenarnya masih ada di jalur yang sama. Hanya mungkin diketatkan seperti tadi, koleksi lebih sedikit, lalu ada strategi yang baru dan segala macam. Ada nggak perubahan yang dilakukan selain itu, yang benar-benar cukup drastis? Mungkin bisa dimulai dari masker itu sih. Jadi memang kita sebenarnya kami itu ada beberapa lini busana. Ada kami basic, kami sinyare, kemudian kami brides dan kami first.
Nah, karena menyesuaikan kondisi customer kami yang sekarang, ya kita semua yang sekarang di rumah aja, jadi kita lebih fokus ke produk kasual dan bagaimana menghadirkan menghadirkan sesuatu yang bisa mendukung kegiatan di rumah aja ini gitu. Jadi kita lebih fokus kepada baju-baju yang kasual, baju-baju yang nyaman digunakan di rumah, kemudian bahan kerudung pun kita inovasi baru, bagaimana caranya supaya di rumah aja tetap pengen pakai kerudung tapi adem gitu. Kemudian masker tadi yang sudah sempat Bu Peti sebutkan itu juga jadi salah satu produk utama kita sekarang gitu. Jadi bukan produk utama tapi ya yang permintaannya cukup tinggi lah gitu. Jadi sekarang tuh kita lebih banyak fokus di kemudian olahraga itu juga jadi satu kebutuhan ya sekarang gitu karena orang-orang fokus ingin sehat gitu kan, ingin sehat di rumah aja tetap optimal gitu kegiatannya gitu kan. Nah, jadi kemudian kita juga ada gimmick ya yang ke arah home and living gitu. Karena home living. Karena kita memang belum jual sekarang, tapi kita lagi coba tes pasar karena aku ngelihat ya bukan dari sebenarnya kebutuhan tuh berangkat dari diri sendiri gitu ya. Kita ngerasain mungkin di rumah aja 24 jam terus jadi pengen nata rumah kan? Sumpah gitu ya kalau misalkan rumahnya berantakan, kemudian nggak kita ubah apa-apa gitu. Jadi home and living itu juga jadi salah satu yang kita pengen sasar di era ini. Oke. Jadi pivot bisnisnya ini menarik juga ya. Jadi selain masker, karena itu kebutuhan juga kan, pakaian olahraga juga. Ini sesuatu yang menarik, betul, karena semua orang pengen olahraga tapi pengen cantik juga. Yang namanya juga perempuan ya. Lalu kemudian home living. Ini benar banget. Kemarin saya baru baca satu studi ekonomi gitu, ternyata furniture dan home living itu meningkat di banyak negara karena memang orang-orang kepengen rumahnya lebih bagus dan yang tidak kalah penting karena rumahnya jadi background kalau Zoom meeting kayak live kayak gini kan gitu kan. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Mbak Irin di sesi yang ini. Ini kan kami ini sudah ekspor ya. Sudah ekspor, tadi sudah disebutkan beberapa negara di kawasan ASEAN gitu. Nah, perbandingan pasar ekspor dan lokal untuk kami itu berapa banyak sih perbandingannya? Mana yang lebih besar? Lalu kemudian menyangkut pertanyaan itu, saya kepengen tahu juga apa sih kesulitan terbesar untuk ekspor untuk pengusaha UKM yang seperti kami ini sekarang? Jadi kalau untuk saat ini pasar Indonesia dan Malaysia itu kita 60-40 lah gitu. Jadi 60-40 ya. Kita udah cukup lama masuk Malaysia dari tahun 2012. Jadi memang kebetulan rise of modest fashion ini kita barengan sama Malaysia dan kebetulan Indonesia mulai duluan tuh dulu gitu. Jadi banyak pengusaha Malaysia yang cari ide bisnis baru tuh di sini gitu. Jadi kita kembangkan di Malaysia, kemudian menyusul Singapura dan Brunei. Nah, tantangannya sebenarnya kalau menurut aku sih konsistensi ya gitu. Kebetulan di tahun 2017 tuh kita berkesempatan untuk ikut beberapa trade show di US. Ya. Tapi kemudian ya memang kalau menurut aku sih konsistensi itu penting banget gitu. Jadi memang pasarnya besar banget, luas banget di sana untuk Muslim, tapi karena aku masih fokus di Indonesia dan Malaysia, jadi belum kepegang sampai sekarang gitu sih. Oke, itu mungkin masa depan yang rada jauh sedikit next project, next step-nya ya. Mudah-mudahan abis webinar ini bisa jadi lebih kepikiran ya nanti mendengarkan masukan dari Ibu Dubes ya. Saya ngebayangin soalnya kalau di Amerika Latin barangkali baju-baju resort wear itu menjadi sangat menarik ya gitu kan, bajunya kami itu juga longgar-longgar, tinggal kita modif menjadi pakaian yang lebih leisure gitu ya. Oke, terima kasih Istafiana dari kami. Nanti kita ketemu lagi dengan Anda di sesi yang berikutnya. Saya mau ke Swasti dulu nih. Swasti Adicita Karin, co-founder dari Java Fresh, yang selalu dekat dengan buah-buahannya ini dari tadi. Belum kemana-mana.
Ya, Swasti, ini pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan ini benar-benar juga pertanyaan pribadi saya ya gitu. Kepengen tahu kalau di bisnis buah-buahan ini, apa sih perubahan perilaku konsumen yang paling menonjol selama masa COVID? Oke. Kalau dari sisi perubahannya yang paling menonjol adalah mereka justru konsumsi lebih banyak buah-buahan. Itu yang pasti pertama. Karena kebutuhan untuk konsumsi barang-barang yang lebih sehat, barang-barang yang lebih mengandung lebih banyak vitamin dan nutrisi itu jadi lebih tinggi. Itu yang satu. Yang kedua adalah tentunya dengan ketidakbisaan untuk pergi keluar segala macam. Jadi semuanya ya harus diantar sampai ke rumah gitu kan. Jadi untuk naruh barang kita misalnya di retailers yang sifatnya toko malah mungkin nggak work out sebaik kalau kita home delivery yang kayak Betul. gitu. Oke. Jadi produknya semakin banyak diminta, tetapi mereka juga maunya home delivery daripada pergi. Betul ya, gitu. Benar. Oke. Nah, saya tuh taunya adalah pengusaha agro yang perempuan ini nggak banyak di Indonesia. Benar nggak sih? Benar, saya juga jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Saya tahu nih di dalam Zoom meeting ini mungkin sudah ada Mbak Anusri Arti. Itu nanti kita bisa ngobrol ya, Swati bisa ngobrol nih sama Mbak Anusri Arti. Tapi boleh diceritain nggak gimana caranya kalian survive? Oke. Bagaimana caranya survive? Tapi kalau aku ya Mbak ya, kalau ngomongin tentang keterkaitan antara surviving the business dan being a woman dan menjadi perempuan, menurutku kalau saya nggak pernah mengasosiasikan kedua hal tersebut. Oke. Saya nggak pernah mempertimbangkan apakah tindakan saya sebaiknya dilakukan oleh perempuan atau laki-laki, kurang lebih seperti itu. Jadi dengan meninggalkan satu beban itu, kayak jadi lebih enteng juga untuk melakukan berbagai tindakan. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana surviving-nya adalah kita melakukan apa yang harus dilakukan, dalam artian untuk ngomongin permasalahan agriculture di Indonesia seperti yang hampir semua orang tahu itu sangat kompleks dari ujung ke ujung gitu ya. Untuk karena itu kita harus hands on, benar-benar datang langsung. Kalau mau mengembangkan satu produk, benar-benar datang langsung ke lapangan, lihat barangnya, kebunnya di mana, sama ketemu petaninya, bagaimana interaksi antara kelompok tani dengan apakah mereka juga mau berkembang. Jadi benar-benar harus turun langsung. Mungkin kalau ngomongin sedikit banyak tentang norma-norma perempuan yang saat ini ada di Indonesia, mungkin itu yang jadi agak sulit kali ya. Tetapi karena itu dia, baik lagi, karena saya yang tidak pernah mengasosiasikan pilihan-pilihan atau tindakan yang harus dilakukan dengan bias gender tersebut, saya nggak jadi ya lebih enteng aja sih, kayak berarti saya harus pergi ke satu kebun di Padang, bukan di Sumatera Barat, tapi mungkin sekitar 6 jam dari Padang, nyetir yang segala macam. Nah, saya bisa nyetir, saya nggak merasa, ya udah saya jalanin aja gitu. Jadi mungkin salah satu kenapa kami bisa survive dan bisa jalan sejauh ini karena ya we do what it has to be done aja. Kebetulan foundernya Java Fresh ada 3 orang, 2-nya perempuan, 1 kebetulan memang laki-laki, tapi tim kita di Packing House juga sebagian besar perempuan gitu. Ya. Jadi kita ya banyak banget perempuan di dalam tim kita dan ternyata survive aja tuh di agribisnis. Keren dong, keren ya. Ini suatu yang menarik ya, sebagai suatu dorongan gitu. Pilihan bisnis itu harusnya tidak menjadi suatu hambatan ya, apalagi zaman sekarang. Tapi memang harus keluar dari hati kita dulu ya. Kita tuh nggak kitanya sendiri egaliter sehingga semua menjadi lebih gampang gitu. Betul. Swasti ingin tanya ya, kalau Anda nih sekarang berbisnis ini sebenarnya punya perkebunan sendiri atau bermitra dengan para petani, plasma nutfah mungkin atau segala macam, gimana tuh? Boleh diceritain nggak ke kita? Oke. Sebagian besar produk kita itu berasal dari kebunnya petani gitu. Kita punya kebun tapi nggak besar, sifatnya lebih ke percontohan. Jadi kadang petani itu kalau nggak lihat contohnya, kadang-kadang jadi susah kan ngebayangin, benar. Kalau dirawat dirawat seperti ini, hasilnya bisa seperti apa, yang seperti itu. Jadi kita punya kebun yang memang sifatnya jadi lebih ke percontohan, tapi 99% produk kita itu berasal dari petani binaan kita sendiri. Oke, jadi kemitraan ini berjalan sangat baik berarti ya, kita langsung ke petaninya ya.
Seluruh Indonesia kah atau ada di beberapa provinsi? Oke, saat ini kita operasional atau kita packing house itu ada di Sumatera, di Jawa, Jawa Barat, Jawa Jogja dan Jawa Timur, sama di Bali. Sisanya kita belum touch karena masalah logistikal aja sih. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa kita explore ya. Betul. Oke. Next question, saya bertanya mengenai strategi digital marketing. Kita tahu ya, tidak hanya karena COVID, tapi memang dunia ini sudah sangat berubah gitu ya. Kita semua sudah hidup di digital, kehidupan kita sehari-hari pun bahkan barangkali sudah lebih dari 70% ada di digital gitu. Nah, kalau untuk Java Fresh sendiri, ada nggak sih perbedaan strategi marketing digital ini untuk pasar domestik dan untuk pasar ekspornya? Karena saya lihat kan Java Fresh ini memang ke ekspor ini orientasinya besar sekali gitu. Gimana? Nah, ini yang menarik ya Mbak. Sebenarnya kita itu masuk domestik karena COVID gitu. Jadi sebelumnya kita nggak touch domestik sama sekali. Sama sekali. Jadi kita berdiri dari kurang lebih 2014, dari 2014 sampai 2020 kita hanya ekspor gitu sampai one point di awal 2020 ya ada pandemi gitu kan. Nah, ada pandemi apalagi pas awal-awal kan sangat strict lockdown, nggak ada pesawat yang bisa terbang, pesawat nggak bisa keluar, nggak bisa masuk segala macam. Sementara mau Lebaran kan kurang lebihnya. Maksudnya ketika lagi tinggi-tinggi itu Maret, April, Mei awal kita Lebaran. Itu bergeraknya tuh dari kasihan banget nih petani-petaniku mau Lebaran tapi kita nggak bisa jualan barangnya mereka gitu. Dari situ kita how can we help them gitu, gimana cara kita bisa nolong mereka. Itulah baru muncul ide masuk ke domestik, ke lokal gitu. Sebenarnya sih alasan kita belum masuk ke lokal simple pada sebelumnya. Kita merasa kita kan memang fokusnya di barang premium product gitu. Betul. Kita merasa orang Indonesia tuh udah bisa mengapresiasi nggak ya buah-buah lokal kalau harganya misalnya 11-12 sama barang import atau bahkan lebih mahal at some point gitu ya. Itu udah bisa apa belum? Nah, tapi ternyata ya pandemi ini menjawab sendiri bahwa ternyata kesadaran itu udah ada dan sangat baik gitu loh Mbak. Gitu. Jadi blessing in disguise juga ya. Menarik ya. Oke. Ini last question untuk Swasti di sesi ini. Saya pengen tahu dari pengalaman Swasti udah kemana-mana ya dengan 17 tujuan ekspor itu. Sebenarnya sebesar apa sih competitive value dari buah lokal kita di luar negeri? Pengen tahu. Kompetitif banget gitu. Dalam artian gini. Mungkin satu sisi Mbak ya, menurutku kita harus punya untuk ini karena kita konteksnya ngomongin ekspor nih Mbak dalam ini, kita tuh harus bangga loh sama whatever we have gitu. Itu harus berangkat dari situ. Kita harus bangga, kita harus percaya diri, kita harus tahu bahwa buah kita tuh atau barang kita pun bisa bersaing dan ya setiap negara punya isunya masing-masing lah, kurang lebih seperti itu. Jadi lalu ada chance untuk masuk ke pasar global. Kalau terkait sama buah Indonesia itu negaranya luas banget. Dalam artian kalau misalnya ngomongin buah, mungkin kalau negara tuh kompetitor yang head to head banget kita Thailand, Vietnam. Kalau di Eropa kita saingan juga nih mungkin tetangganya Bu Nini sama Kolombia. Gitu karena itu negara-negara ekuator dari Amerika Selatan mereka juga produce buah-buahan tropis gitu. Mungkin nanti Bu Dini bisa lebih tahu ya buahnya apa gitu ya. Tapi ya itu persaingan kita saat ini gitu. Tapi Indonesia tuh dibandingin negara-negara tersebut kita tuh jauh lebih luas. Yang mana artinya buah Indonesia itu kita bisa providing banyak buah itu nonstop sepanjang tahun. Ternyata itu kemewahan yang nggak dimiliki sama negara-negara lain gitu. Misalnya kayak kita ngomongin contohnya kayak manggis deh, kayak salah satu produk mangosteen, best selling produk kita gitu ya. Thailand punya gitu dan mereka udah jauh lebih dulu masuk, jauh lebih menguasai pasar segala macam. Tapi ternyata mereka karena negaranya sempit, mereka cuma bisa harvest dari hanya 4-5 bulan dalam setahun. Sementara Indonesia 4-5 bulan itu di satu daerah gitu. Jadi ketika di Jawa selesai harvestnya, ada harvest lagi di Bali, ada harvest lagi di Sumatera, ada harvest lagi di mana. Ini aku baru ngomongin Sumatera, Bali, Jawa. Belum lagi yang lain ya. Iya, belum lagi yang lain.
aku selalu sering banget dapat info, Bu, kita ada barang di Kalimantan nih. Dan itu kan sebenarnya masih jauh lagi bisa dieksplor ke situ. Itu satu. Jadi kita bisa, karena aku kliennya B2B ya Mbak ya, di luar, bisnis to business, jadi importer besar. Bagi mereka itu sangat penting untuk bisa mendapatkan whole year supply. Jadi supply yang sepanjang tahun. Jadi bisnis mereka bisa jalan juga. Dan itu satu, kita bisa. Yang kedua adalah negara-negara lain yang kelihatannya udah jauh lebih maju secara pertanian, kalau dilihat mereka high on pesticide banget karena mereka udah segitu majunya. Jadi mereka pengembangan obat-obatannya segala macam udah. Tapi lucunya dunia makin kesini trennya adalah mereka mau makan yang natural, makin natural. Nah, di Indonesia 90% produknya itu very natural. Mungkin kita belum dalam tahap kita bisa mensertifikasi organik keseluruhan, tapi kita kalau dites kita residu levelnya selalu lolos gitu. Jadi salah satu yang juga kalau untuk di buah, salah satu yang jadi poin penting kenapa kita bisa bersaing adalah buah-buah dari negara yang tadi saya sebutkan itu mereka suka di random check kan Mbak, kalau di sana kalau residu levelnya lebih tinggi, perusahaan tuh akan kena denda tinggi banget gitu. Jadi mereka memilih, aduh daripada resiko, ya udah ambil buah dari Indonesia yang emang perlakuannya lebih natural, mereka nggak ada resiko kena denda yang gitu. Ini seneng banget ya dengerin Swasti gitu. Sangat positif dan sangat percaya diri bahwa produk kita tuh sebenarnya nggak kalah bersaing gitu. Benar. Dan ini produknya produk pertanian loh ya gitu ya. Yang tentu banyak sekali faktor-faktor alam yang berpengaruh dan lain-lainnya. Soalnya kayak gini, Mbak. Kalau aku boleh nambahin ya Mbak, sorry buat motong, tapi maksudnya kayak kalau misalnya kita lihat ya, kayak Belanda, negara sekecil itu, dia bisa jadi eksportir bunga nomor 1 di dunia. Dengan tulipnya. Atau misalnya Thailand yang itu juga untuk exotic fruit mereka paling nomor 1. Indonesia tuh sebesar itu, kita cita-citanya emang mesti lebih tinggi dari swasembada pangan lah. Kalau aku selalu ngomongnya kayak gitu. Kalau swasembada pangan itu kecetekan. Kurang. Nanti kalau nggak kesampaian, jatuhnya ini sedih. Kalau sebenarnya kita harus aiming di situ dan kita punya potensinya kok. Jadi emang yang perlu itu, yang kurang itu percaya dirinya sih. Ya, oke. Noted, saya catat tuh ya, gitu ya. Jadi kalau cita-cita tuh mesti tinggi. Benar. Saya juga nggak bayar ya. Jadi cita-citanya Iren tadi pengen masuk ke pasar Amerika, misalnya. Cita-citanya Swasti mau melebarkan ke pulau-pulau lain juga untuk lahan pertanian dan lainnya ya. Gitu. Oke, Swasti, terima kasih banyak. Saya akan kembali ke Anda ya. Thank you very much. Sekarang saya mau ke Ibu Dubes nih. Ibu Dubes Argentina. Bu Nini udah dengar ya apa yang kita obrolkan tadi dengan dua wirausaha kita yang keren-keren ini, Swasti dari Java Fresh dan Iren dari kami. Nah, mungkin sebagai awal, Bu Nini boleh dong cerita kepada kita sebenarnya tuh landscape wirausaha wanita di kawasan Amerika Latin tuh kayak apa sih, gitu. Dan sebenarnya ada nggak yang bisa kita pelajari gitu? Yang saya pahami tuh mereka cukup maju juga gitu. Mungkin kita bisa melihat dari situ. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Peti. Terus terang tadi saya mendengarkan dengan seksama nih cerita dari dua narasumber kita. Saya salut, angkat topi ya, karena menjadi wirausaha apalagi wanita luar biasa. Ya. Nah, saya angkat topi juga karena memang wanita Indonesia itu demikian kreatif dan berani. Dan ini tidak dimiliki oleh banyak wanita di negara lain. Kita kasih contoh aja kayak di Argentina ya. Tidak banyak wirausahawan di Argentina yang wanita ya. Karena mereka kebanyakan berkecimpung wanitanya adalah di akademisi atau bekerja di perusahaan tapi tidak menciptakan lapangan kerja sendiri gitu ya. Jadi landscape-nya kalau wanita di Argentina itu tidak mirip dengan di Indonesia, walaupun memang cukup banyak juga wanita usahawan ya di sini. Tetapi mereka itu menjadi wirausaha karena ada perusahaan keluarga misalnya, agrobisnisnya. Kemudian mereka ikut dan sebagainya. Kemudian di virtual, di media massa misalnya TV, itu karena memang dari awal mereka berada di situ. Tetapi tidak ada yang out of the blue kemudian berani kemudian sukses seperti tadi Mbak Adisti ya.
Mbak Irin dan sebagainya. Itu saya salut benar. Jadi landscape-nya di sini kalau untuk wirausaha wanita, saya pikir tidak seluas seperti di Indonesia. Even though ya di sini juga dibuka kesempatan yang sama, ya. Pemerintah juga memberikan kesempatan banyak untuk SMI bermunculan. Nah, yang terbaru sekarang adalah di sektor IT, ya, startup. Ini wanita-wanita muda sekarang di Argentina mulai enter in this market, ya, in this business. Dibanding yang tadi secara diceritakan oleh dua narasumber kita itu ekspor buah-buahan atau ekspor produknya sendiri dan sebagainya. Jadi landscape-nya memang berbeda untuk usaha di sini, ya, karena memang secara tradisi wanita Argentina memang tidak bekerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ya, secara tradisi. Mereka bekerja untuk memberi jasa misalnya, gitu. Jadi mungkin itu sedikit yang saya bisa ceritakan. Sayang sekali memang landscape-nya nggak demikian besar. Tetapi kalau saya cerita mengenai di masa pandemi, bisnis online memang booming. Mungkin ini juga itu mungkin boleh sama diceritakan di negara lain, ya. Booming bisnis online, ya. Jadi ada semacam Bukalapaknya di sini atau Tokopedia-nya di sini. Itu bisa mendapatkan pengguna first time buyer online itu 1,7 juta dalam 2 bulan. Wow. It's massive gitu, ya. Jadi ini sebetulnya bisa juga kita manfaatkan, kita lihat kenapa kok sampai sedemikian besarnya pengguna pertama. It's because of pandemi, ya. Dan di negara Amerika Latin walaupun sekarang ada krisis ekonomi, ya, tetapi orang kayanya tuh menguasai lebih dari 50% kekayaannya di sini, dan itulah market yang harus kita sasar buat teman-teman yang ingin ekspor ke negara-negara Amerika Latin, gitu, ya. Jadi produknya memang harus bisa sedemikian rupa menyasar konsumen yang tepat di sini. Konsumen yang tepat. Kalau produk seperti itu, kalau bisnis. Ibu Nini, tadi Ibu sudah menceritakan mengenai ada perubahan di dalam pola membeli, yaitu online, ya, gitu, di Argentina dan di negara-negara di sekitarnya, gitu. Ini kan sebenarnya sama juga dengan di Indonesia, gitu. Penjualan online itu menjadi sangat meningkat di masa COVID-19. Dan kalau kita mendengar dari Swasti dan dari Istaviana, mereka berdua secara sadar memang juga memikirkan strategi marketing digital ini dengan sangat baik, gitu. Nah, Ibu boleh cerita nggak kalau kita melihat dari situ, artinya kan peluangnya ada karena kita dua-duanya virtual, ya, mudah gitu, ya, artinya mudah gitu. Nah, saya mungkin ke pertanyaan yang berikutnya itu sebenarnya potensi ekspor bagi UKM Indonesia ke negara-negara di kawasan ini tuh seperti apa, ya, Bu? Sebetulnya begini, kita harus menyesuaikan diri dengan situasi sekarang ini. Potensinya sangat besar karena apa? Karena itu tadi orang kaya di sini sudah bingung mau buang duitnya kemana. Benar. Ya kan? Ya kan? Sehingga mereka itu udah biasa ke mall, nggak bisa ke mall, kan? Tetapi mereka ingin tinggal di rumah lebih baik, furniture lebih bagus lagi dan sebagainya. Sehingga untuk UKM yang bekerja di bidang home and living itu mempunyai potensi yang besar untuk ekspor ke negara-negara yang seperti di Argentina ini, ya. Misalnya batik, ya, atau kerajinan atau tadi kerudung dan sebagainya, itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk memuaskan selera konsumen yang high class, medium ke atas, jangan yang ke bawah. Jadi itu yang harus premium, ya. Nah, saya ngelihatnya potensinya cukup besar, ya, karena ada cerita sedikit nih, Mbak Betty, ya. Ada seorang importir di sini yang memang dia selalu mengimpor produk-produk dari Indonesia, dari Jawa Tengah, dari Bali. Iya, dari Bali, ya, banyak. Dia kemas tuh furniture, ya, tetapi juga home furnishing lainnya. Ada kain-kain juga, ada tas lucu-lucu, Bali, Lombok dan sebagainya. Dia cerita, saya ini selama pandemi malah saya nggak bisa istirahat karena selalu banyak yang
pesan ke dia. Ya. Ya, impornya dia yang biasanya dari Indonesia hanya 1-2 kontainer, sekarang sampai bulan Agustus kemarin sudah 12 kontainer. Wow. Jadi ini kan artinya pasarnya ada, sepanjang kita bisa mempromosikan produk ini dengan tepat ke orang-orang yang memang sasarannya tepat. Itu satu. Yang kedua, memang caranya kita harus memperbanyak orang-orang seperti dia ini. Kita jadikan dia gudangnya kita di sini, ya, untuk bikin bersama-sama, gitu ya. Exactly. Dan ini yang sedang kita lakukan. Ya, saya nanti encourage semua teman-teman wirausaha dari Indonesia untuk virtual exhibition digital. Virtual exhibition, ya. Tetapi sampelnya bisa dikirim kepada kita, sehingga tadi pengalaman belanja tetap ada. Feel, touch, taste-nya tuh ada. Ya, dan kita bukan hanya di KBRI Buenos Aires, saya percaya hampir di semua perwakilan pasti bersedia melakukan itu. Virtual business meeting, business matchmaking, ya. Kemudian produknya, karena sampelnya ada di perwakilan, nggak perlu sewa tempat, kan? Ya. Tinggal lihat dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa jadi potensi buat teman-teman wirausaha, wanita hebat kita yang ada di sekarang ini dan di mana saja di Indonesia. Iya, Bu Nini, lanjut ya. Saya sangat tertarik pada penjelasan Ibu Nini mengenai produk premium, di mana banyak orang kaya di daerah kawasan Amerika Latin ini memang yang keinginan untuk berbelanja dan segala macamnya itu sangat besar gitu melalui digital. Tadi Ibu Nini udah cerita mengenai home living. Itu boleh dicatat tuh Mbak Iren. Dilanjutkan aja home living-nya. Udah sangat jelas bahwa ini memang pasarnya sangat besar. Ada jenis produk lain nggak? Kalau makanan minuman atau misalnya buah-buahan seperti yang dilakukan oleh Swasti itu, kalau Amerika Latin seperti apa pasarnya? Nah, kalau buah-buahan tropik yang eksotik itu selalu pasarnya besar. Oke. Kalau pasarnya besar, saya di sini juga bisa misalnya makan jambu biji ya, kristal, jambu kristal dan sebagainya. Tetapi sayangnya itu masih datang dari Taiwan. Misalnya. Taiwan, ya. Taiwan. Artinya orang tetap punya keinginan untuk membeli, apalagi kalau itu jambu-jambu buah-buahan yang eksotik ya. Itu premium dan high class. Pasti ada kelasnya, apalagi kalau itu dikemas sedemikian rupa. Tetapi memang yang menjadi permasalahan selalu dari Indonesia adalah how transport itu here akan menjadi misalnya mahal. Mahal sekali. Nah, disinilah yang mungkin para pemangku kebijakan di Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian yang harus bisa memikirkan. Salah satu caranya adalah tentu saja dengan kita impor banyak loh Mbak Peti dari Argentina. Itu impornya itu pakan ternak. Ya. Pakan ternak itu dikapalkan dari Argentina ke Indonesia, tapi mereka baliknya tuh harusnya bawa sesuatu dari Indonesia. Iya betul ya, harusnya begitu ya. Jadi langsung timbal balik gitu ya. Harus ada timbal balik seperti ini. Nah inilah yang sedang kita upayakan, gimana caranya supaya kita tidak hanya impor, tetapi juga ekspor dengan memanfaatkan shipment yang kosong dari Indonesia. Ya. Kalau produk fashion, ya. Saya rasa ada treatment yang khusus ya yang bisa diterapkan kepada buah-buah sehingga dia mempunyai masa kesegarannya lebih lama. Terbang dari Indonesia kemarin itu 30 jam ya. Jadi ini bisa tidak terlalu lama, mungkin manggis bisa ya. Dan kita sekarang sudah buat Java Fresh ya, itu nanas, manggis, salak, dan pisang itu sedang kita proses izinnya kepada otoritas tempat untuk mendapatkan izin masuk, karena buah-buah tropis itu kan harus ada izin seperti FDA, Badan POM-nya sini. Betul. Itu sedang dalam proses dan mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa selesai. Kalau itu buah segar, tapi kalau itu buah dalam kaleng itu lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi ya. Ini menarik ya. Mbak Swasti langsung dicatat ya. Ini udah langsung opportunity. Saya mau tanya kalau barang fashion tuh gimana ya? Seperti baju, barang fashion seperti baju gitu.
sepatu atau dan lain-lainnya, tas gitu, gimana tuh? Itu justru yang sangat bagus sekali masuk ke premium class. Tetapi catatan saya, ini catatan pribadi ya, kita selalu bangga dengan misalnya batik. Kemudian yang kita jual tuh kain, ya. Nggak ngerti. Bukan hanya nggak ngerti, ongkos jahitnya di negara-negara di luar Indonesia tuh amit-amit mahalnya. Ya. Jadi kalau mau fashion, carilah fashion yang kira-kira itu premium atas, tetapi tidak perlu dijahit, tidak perlu size-nya itu meters gitu ya. Oke. Itu satu ya, misalnya kayak outer itu kan bisa loose ya. Kemudian kainnya itu juga harus yang premium. Mereka tidak terlalu suka silk ya, tetapi justru lebih suka kain-kain katun yang ringan, yang kualitas tinggi juga ya. Exactly, panas dan sebagainya. Kemudian kalau Amerika Latin itu suka dengan colors, tabrak motif dan sebagainya. Nah, itulah yang harus dipelajari dari teman-teman fashion di sini. Itu untuk baju ya. Kemudian untuk tas, itu tas dari rotan luar biasa. Mereka sangat suka. Sangat suka ya. Dan dari rotan yang kayak dari Bali atau dari Lombok itu dikasih manik-manik, mote dan sebagainya. Mereka suka sekali. Tas batik pun juga suka. Sekarang kan banyak sekali orang yang bukan banyak ya, peraturan tidak boleh menggunakan plastik. Kenapa kita nggak pakai batik misalnya untuk tote yang bisa dilipat kecil? Tidak harus seluruhnya motif batik. Kita bisa belajar dari mempelajari selera-selera pasar di sini nanti. Tas lipat yang bisa masuk di tas kita untuk belanja, kemudian dibuka. Tapi dari batik atau tenun atau apa saja yang khas Indonesia itu punya pasar yang di sini ya. Fashion banyak ya. Kalau sepatu agak susah ya untuk masuk kemari. Kecuali itu sepatu olahraga, ya. Sepatu olahraga yang ada touch-nya khas kita, misalnya batik, yang untuk segmen pasar anak-anak muda, ya, casual itu bisa. Gitu. Tapi kalau kulit atau dan sebagainya mungkin agak susah, agak sulit ya. Ya, agak sulit. Dan juga perhiasan banyak sekali yang cari di sini. Saya mau dong perhiasan. Yang dari perak atau dilapis perak, batu, yang khas kita, itu punya potensi yang besar untuk masuk ke diekspor lah di Amerika Latin. Amerika Latin ya. Teman-teman, ini banyak sekali yang harus Anda catat, peluang-peluang tadi yang diceritakan oleh Ibu Dubes. Ibu Nini, saya ingin bertanya mengenai kesulitan ya. Tadi kan udah disampaikan bahwa bagaimanapun kawasan ini memang jauh dari Indonesia. Jadi pasti biaya itu tinggi gitu. Walaupun tadi Ibu Nini juga udah menyampaikan sebenarnya ada ideas misalnya melakukan virtual exhibition, lalu sampelnya dikirim, itu bisa menjadi suatu ideas. Atau barangkali juga ekspornya rame-rame gitu ya, bareng-bareng gitu, sehingga bisa menekan biaya. Adakah hal lain yang juga menjadi penghambat kalau kita nih UKM-UKM yang sangat kreatif ini yang sudah berorientasi ekspor, produknya bagus, sesuai dengan pasar di Amerika Latin, untuk bisa menembus ke sana, yang mungkin kita perlu pikirkan dari sekarang, Bu Nini? Ya, nomor satu, saya selalu mengatakan begini ya, kita mau langsung jual, tetapi kita nggak mau promosi, ya kan? Kita nggak mau meluangkan investasi kita di promosi. Padahal menciptakan demand itu sangat penting untuk negara-negara yang belum mengenal produk Indonesia. Ya. Menciptakan demand dulu itu. Nah, itu memerlukan promosi dan itu bisa kita lakukan bersama dengan perwakilan di seluruh dunia. Menciptakan demand, oke? Satu. Kedua, cara yang lain mungkin kalau tadi dibilang ada hambatan, tentu semua negara punya aturan-aturannya ya. Tidak bisa kita mengatakan bahwa susah masuk Argentina atau masuk Paraguay, Uruguay. Pasti ada jalannya. Buktinya tadi saya sudah cerita bahwa walaupun rejim importasi di sini cukup ketat dibanding dengan Indonesia misalnya, toh tadi seorang pengusaha importir biasanya cuma 2 kontainer, sekarang 12 kontainer.
Ya. Artinya tentu ada cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita akan bekerja sama dengan para importir di sini supaya mereka itu mau menjadi tangan pertama untuk menerima produk-produk kita. Ya. Ya. Itu importir. Karena mereka nantinya yang akan membereskan kesulitan-kesulitan di dalam negerinya mereka. Jangan kita gitu. Jangan kita. Kalau kita aduh susah deh ya. Lebih baik mereka sendiri, biar mereka perang sendiri di dalam dengan cara mereka. Kita harus bangun trust dulu ini dengan importir-importir itu. Nah, trust ini memerlukan pengorbanan dan sebagainya. Kalau misalnya tadi saya bilang investasilah dengan mengirim sampel, ya kan? Itu satu, pasti harus mau. Kemudian investasilah dengan membuat semacam digital katalog. Yes. Why not? Oke. Yeah. Digital katalog dalam bahasa, taruhlah bahasa Inggris saja. Yeah. Kita nanti bantu dengan menerjemahkan dalam bahasa setempat. Yeah. Di sini orang pada bahasa Spanyol semuanya. Ya. Nggak mau dia bahasa Inggris, pusing dia. Dua investasi ini penting. Selebihnya nanti kita kerjasama. Kita akan promosikan digital katalog Anda di berbagai platform KBRI, berbagai acara KBRI, dan juga sampelnya bisa langsung kita promosikan juga. Oke. Feel and taste. Touch and feel itu ya paling penting. Ya, exactly. Ya, jadi pasti ada hambatan, tetapi believe me, selalu ada peluang. Justru disitulah kita harus tertantang untuk mengatasinya. Dan ini saran saya kepada teman-teman para usahawan wanita hebat Indonesia, jangan pelit dengan investasi. Cuma dua itu yang saya minta. Ya. Digital katalog, ya. Yang kedua kirim sampel. Nanti akan dibantu dari kedubes gitu ya, Bu Nini. Exactly. Dan jangan lupa ada investasi kita yang sangat besar, yang sangat penting di Argentina, yaitu Ibu Nini itu sendiri. Pasti kita dibantuin kan? Ya kan Ibu Nini ya, siap ya. Oke, ini pertanyaan udah banyak banget yang datang masuk ke dalam Zoom meeting kita. Dan barangkali juga untuk Swasti dan Mbak Iren, kalau nanti mau bertanya sama Ibu Nini, silahkan loh ya. Monggo, Anda juga jadi peserta hari ini, jadi feel free untuk bertanya juga. Nanti saya kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Saya mau mulai dulu pertanyaan ini dari Feb Azimatus Saida. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Istaviana dari kami. Mbak, ini dia bertanya, Feb ini bertanya, tadi kan kita bercerita mengenai masa Lebaran kemarin, di mana kami mengurangi koleksi. Misalnya dari 4 menjadi 2, katakanlah seperti itu, atau berapa ya gitu. Nah, pertanyaan beliau ini adalah, apakah berarti terjadi penurunan kuantiti penjualan juga? Ataukah dari 2 koleksi itu dibuat dengan sejumlah setara, misalnya 4 koleksi? Gitu. Nah, itu pertanyaannya itu. Cukup menarik juga ini. Silahkan. Oke. Suaraku jelas nih ya, soalnya hujan. Jelas kok. Jelas. Ya. Jadi memang biasanya per bulan itu kita mengeluarkan 2 koleksi. Nah, biasanya di bulan Ramadan itu kita mulai masuk ke peningkatan koleksi tuh, ada mungkin 4 sampai 5 koleksi di bulan Ramadan. Jadi memang yang kita lakukan adalah kita keluarin tetap 2 koleksi dengan jumlah yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan bulan Ramadan gitu. Jadi 2 koleksi, tapi misalkan jumlahnya di total gitu ya. Di bulan biasa kita, let's say per koleksinya biar gampang aja ya, 2.000 misalnya satu bulan. Nah, tapi di bulan Ramadan itu kita, let's say masih meningkat lah ya penjualan gitu kan, karena memang orang-orang membutuhkan. Jadi di bulan Ramadan itu dengan 2 koleksi yang sama kita keluarkan 4.000 gitu. Jadi memang jumlah meningkat, tapi tidak reach target gitu, karena target kita adalah berarti 2.000 dikali 5 kan, 10.000 piece pada saat Lebaran kayak gitu. Jadi yang kita tanggung adalah pada saat Ramadan itu sebenarnya bahan semua udah sampai, udah ready,
tapi kita menghindari adanya overstock gitu, karena perhitungan kita ya orang tetap di rumah aja pada saat itu gitu kan. Jadi yang kita lakukan adalah kain-kain yang udah ada itu kita keluarkan di bulan-bulan setelahnya. Jadi kalau misalkan sebenarnya waktu itu masih memungkinkan kita tetap mengeluarkan 5 gitu, tapi anggaplah tidak terjual semua sehingga terjadi overstock. Umur bahan itu kan nanti sayang, maksudnya kita harus melakukan diskon yang lumayan banyak gitu kan ya. Nah itu yang kita hindari, jadi kita tunda pengeluaran koleksi-koleksi itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau secara sederhana kita melakukan efisiensi gitu ya, Mbak Iren ya, efisiensi agar nggak overstock, kita nggak merugi terlalu banyak, karena kita tahu kan memang pasar itu sedang berubah gitu, kira-kira seperti itu ya. Dan yang kita harus jaga juga, kita tetap jagalah brand image-nya gitu. Aku takut kalau misalkan kita tetap diskon melulu gitu. Awal ya akan menjadi diskon terus. Oke. Semoga menjawab ya. Nanti saya ke Iren lagi. Ini banyak juga pertanyaan untuk kami. Saya mau ke Java Fresh dulu, Swasti. Ini ada pertanyaan menarik dari Zakia Helmi. Pertanyaan untuk Mbak Swasti, komoditas ekspornya kan buah-buahan ya. Bagaimana cara ekspor buah yang sementara tingkat keawetan buah itu berbeda-beda? Jujur aja itu emang prosesnya nggak gampang, Mbak. Itu emang perlu riset dan kita memang mempelajari masing-masing buah satu persatu setiap kali kita nambah. Makanya kita sangat hati-hati kalau untuk apalagi untuk ekspor untuk nambah varian baru gitu, karena setiap nambah varian itu treatmentnya juga berbeda. Mengenai bagaimananya, salah satu cara yang paling utamanya adalah kita komunikasi kita dengan petani itu adalah kita harvest by order gitu. Jadi jadi mereka hanya akan harvest ketika kita udah order. Kita kan udah tahu, kita akan ada pengiriman sekian 100 kg atau sekian kilogram ke yang akan dikirim tanggal sekian. Jadi mereka harvest mendekati tanggal itu gitu. Jadi kita nggak ngambil stok yang emang udah mereka harvest duluan yang kayak gitu, Mbak. Itu salah satu kunci utamanya sih. Jadi memang panen itu juga diatur ya. Gitu. Jadi nggak bisa semua panen lalu semua diekspor ya, itu. Iya, benar. Ada strategi. Terima kasih Swasti. Nanti saya akan kembali ke Anda. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik untuk Ibu Dubes. Ibu, ini ada pertanyaan dari Juliana Talaut. Mudah-mudahan saya nggak salah baca namanya. Pertanyaannya adalah tentang produk. Sebentar ya. Sebentar. Ini pertanyaan Juliana ini banyak, jadi ada beberapa. Saya tadi membaca Juliana ini bertanya mengenai produk seperti cengkeh. Jadi produk-produk barangkali produk-produk untuk spices ya. Itu bagaimana tuh peluangnya? Argentina juga banyak mengimpor spices ya. Tetapi memang pemanfaatannya mungkin tidak sebanyak seperti kalau di Indonesia, Asia Tenggara, atau di Timur Tengah. Jadi pangsa pasarnya untuk spices mungkin tidak terlalu besar. Ya, kalau tidak terlalu besar ya? Tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar. Kalau produk-produk yang, kalau misalnya sekarang kan lagi musim juga nih minuman yang herbal ya, Ibu Nini kan, karena kan banyak orang juga merasa bahwa minuman herbal ini lebih sehat dan segala macam. Itu ada peluangnya nggak sih? Nah, justru ini yang harus kita jajaki ya, karena memang dengan adanya pandemi, keinginan orang untuk hidup sehat, makan makanan sehat itu meningkat. Ya, kita tahu semua itu. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, bagaimana kita mau menjual kalau kita tidak pernah tahu ada produknya dari Indonesia, kita di perwakilan gitu ya. Jadi memang punya peluang yang cukup baik di sini. Minuman-minuman seperti air kelapa murni yang dikotak di kotak saja tinggal diminum itu sekarang sudah mulai ada, bahkan dari Vietnam, dari Thailand, dari Filipina, ya. Artinya ada. Kita juga bisa melakukan itu, ya, seperti tadi dari Java Fresh. Mungkin bisa
produk-produk yang segar, bagus, yang bisa diekspor sebagai buah segar, itu oke. Tetapi pasti petani juga punya yang KW2-nya. Misalnya, kenapa tidak bikin usaha misalnya minuman segar dari buah-buahan? Itu saya pikir bagus sekali bisa diekspor, bukan hanya ke Argentina ya, tetapi ke seluruh dunia. Karena air kelapa yang nggak perlu diapa-apain, hanya perlu teknologi sedikit aja untuk dikemas, itu laku keras di sini. Ya. Apalagi jambu juga sudah ada dari Brazil ya. Kita punya pesaing di sini untuk buah segar tuh bukan hanya dari Kolombia Mbak, tapi dari Brazil sebetulnya yang lebih dekat. Tropical ya. Tropical ya. Kemudian dia juga punya apa namanya istilahnya dalam satu kawasan perdagangan bebas yang disebut Mercosur. Sehingga tarif mereka tidak ada antara Brazil dengan Argentina. Inilah pesaing kita. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita sudah berhasil mendapatkan kesepakatan dari negara Argentina agar produk buah kita tuh diterima, dan inilah yang harus kita manfaatkan. Kadang-kadang kita sudah negosiasi sampai sedemikian rupa, tapi ketika pelaksanaannya justru tidak tersedia produknya atau keberlangsungannya tidak bersedia. Mungkin ini masalah-masalah klasik yang ada di kita. Tapi saya yakin tadi Java Fresh luar biasa, tadi tahu kapan harvest-nya dan sebagainya. Luar biasa. Hebat ya. Saya mengundang ini Java Fresh dan semua yang bergerak di tolong dicatat tuh Java Fresh. Silakan manfaatkan kita ya. Oke. Ibu Nini, ini ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu. Saya kira ini menarik pertanyaannya. Saya memilih pertanyaan ini. Ini dari Novita Yunus. Beliau bilang, "Hello Mother Nini, what news?" Ini sepertinya sudah kenal sebelumnya. Ingin bertanya mengenai opportunity untuk batik di Amerika Latin saat ini. Dan apakah KBRI di Argentina ini sedang memiliki program atau akan memiliki program untuk menjadi jembatan antara para perajin atau antara desainer seperti Novita Yunus ini dengan potential buyers. Mungkin ini kepanjangan dari cerita kita tadi sebelumnya. Monggo. Ya, sebetulnya tahun ini dengan 75 tahun Republik Indonesia, KBRI Buenos Aires itu sudah merencanakan satu perayaan yang besar, termasuk dalam hal ini adalah fashion. Ya, kita sudah kontak nih dengan para fashionnya di sini ya. Tetapi ya itu tadi kembali terjadi pandemi dan kita tidak bergerak. Teman-teman di Indonesia mungkin perlu tahu bahwa karantina di sini ini ketat, tidak bisa bergerak sama sekali kita ya. Bahkan semua kantor tutup. Kemlunya sini juga tutup, baru buka hari kemarin. Selama 7 bulan baru buka kemarin. Jadi kedepannya ini program yang akan kita lakukan tahun depan dalam rangka 65 tahun hubungan bilateral RI Argentina. Nah, semua program tahun ini akan kita pindahkan di tahun depan dalam memperingati hubungan bilateral RI Argentina. Kita akan coba membuat satu pameran Indonesia, termasuk di dalamnya tentu saja batik ya. Nah, saya sudah bicara sebenarnya sama Mbak Novi gitu ya, karena Mbak Novi ini sama seperti fashion yang lainnya itu punya passion untuk ekspor ya ke negara lain. Dan itu terus terang bisa kita jembatani, sangat bisa. Insya Allah ya. Ini banyak janji-janji dan rencana-rencana, mudah-mudahan terlaksana ya Ibu Nini. 2021 itu tinggal 2 bulan sebenarnya, 3 bulan. Jadi tidak dalam waktu yang lama lagi, dan mudah-mudahan COVID-nya juga selesai. Karena kalau COVID-nya nggak selesai ya kita ditunda kembali ya Ibu Nini ya. Betul. Betul kan? Saya mungkin mau satu pertanyaan lagi masing-masing untuk Swasti dan Iren. Ini saya mau memilihkan pertanyaan dari Dina Wardani. Ini mungkin untuk Mbak Istafiana ya, untuk Mbak Iren ya. Mbak, ini pertanyaannya menarik sekali. Ini pasti membongkar rahasia jadinya ya. Produk busana muslim atau modest wear itu kan banyak sekali gitu. Pertanyaannya adalah apa sih strategi dari kami itu sehingga tetap bisa bersaing sehat dan bersaing baik dengan brand lokal, baik untuk pasar lokal maupun pasar
ekspor gitu. Apa sih yang membedakan kami dengan yang lain, kan banyak sekali. Monggo Mbak. Oke. Jadi memang berapa tahun yang lalu ya, aku lupa. Berapa tahun yang lalu itu Indonesia itu bercita-cita untuk menjadi pusat mode Muslim dunia gitu ya. Betul. Di tahun 2020 ini. 2020, ya. Dengan dicanangkannya itu memang nggak heran jadi banyak sekali pengusaha fashion Muslim gitu kan. Ya. Nah, fungsinya apa? Kalau aku sih, kita terus mencoba untuk menjadi yang terdepan, inovasi itu ya mungkin kedengarannya klise ya, inovasi apa sih gitu yang kita bisa lakukan lagi gitu. Tapi sebenarnya banyak banget yang kita bisa pikirin. Yang pertama mungkin dari segi bahan, itu biasanya yang orang biasanya kan kita cari apa yang ada di pasaran gitu. Tapi once kita udah jalan beberapa tahun, kemudian omset udah oke gitu, kita mungkin bisa cari partnership sama pabrik misalnya gitu kan, sehingga kita bisa develop bahan-bahan yang kita pengen tuh seperti apa gitu. Itu satu. Kemudian dari segi teknik pengerjaan seperti misalkan motif, kemudian bordir gitu kan. Sebenarnya teknik pakaian itu kan banyak banget, ada batik itu bagian dari resisten coloring gitu kan, bisa tie dye, bisa print, bisa aplikasi gitu kan. Sebenarnya itu macam-macam banget dan banyak sekali yang belum dikembangkan gitu sebenarnya sama pengusaha lokal. Nah, kalau menurut aku saat ini nih banyak sekali orang yang pengusaha fashion Muslim yang menyasar ke pasar menengah ke bawah gitu. Nah, kalau menurut aku kenapa enggak kita kembangkan lebih ke yang menengah ke atas gitu. Karena dari situ kita bisa lebih banyak berkreasi dengan margin yang lebih luas gitu kan. Kemudian jika suatu hari kita pengen menyasar ke pasar ekspor pun value yang kita hadirkan pun akan bisa lebih tinggi gitu. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita jual di harga murah gitu kan, kita mau produksi satu baju aja, aduh ini udah melewati limit pemakaian jumlah meternya nih gitu kan. Jadi mau eksperimental dalam hal cutting pun agak susah gitu kan. Nah jadi kalau aku membuka pasar baru ya, membuka pasar yang baru, jangan berkumpul di pasar yang sama gitu, kira-kira gitu ya. Dan menghadirkan value yang lebih itu tadi sih. Ya. Menarik teman-teman. Jadi busana Muslim itu ada macam-macam, atau modest wear itu ada macam-macam, dan kita nggak perlu muncul atau masuk ke kerumunan yang banyak gitu. Ada kerumunan lain yang mungkin lebih sedikit, tapi sebenarnya lebih menguntungkan karena bisa bermain dalam harga gitu ya, Mbak Iren ya, atau juga tadi value for money-nya bisa dimainkan gitu terhadap produk. Kita mungkin seperti itu ya. Iya. Dan memang pasar Muslim ini luas banget di Indonesia dan dengan segala tingkatan ekonomi yang sangat beragam, jadi masih banyak sekali yang bisa dieksplor sih kalau. Oke, pertanyaan berikutnya untuk Swasti. Ini mungkin singkat padat Swasti, tapi ini sangat menarik. Pertanyaannya dari Aprilia Ayu Sofiana. Dia bertanya ke Mbak Swasti ini, pernah nggak sih gagal, misalnya dalam panen? Itu gimana tuh? Pasti kan berpengaruh terhadap produk ya, gitu. Mungkin bisa cerita. Mungkin balik lagi Mbak, kalau mengenai gagal, pasti ada gagal. Tapi kalau gagal dalam panen, mungkin konteksnya agak kurang relevan pertanyaan dengan aku, karena seperti yang udah aku sampaikan di awal, 90% itu kan kita kerjasama sama petani. Jadi proses pre-harvest atau sebelum panen itu ada di ranahnya petani gitu. Tapi apakah ada ketika misalnya kita ngirim terus barang nyampe sana rusak gitu, nyampe ke klien rusak, itu ada banget. Itu prosesnya gini, balik lagi, mungkin seperti yang Mbak bilang di awal gitu ya, Mbak bilang di awal, yang dunia agriculture di Indonesia itu belum berkembang, agribisnisnya belum berkembang optimal. Kita nggak punya banyak benchmark gitu loh Mbak. Mungkin justru agak berkebalikan dengan industrinya Mbak Irin ya, yang ada banyak gitu. Kalau aku justru kita nggak punya benchmark, kita nggak bisa mentoring kemana, ke siapa gitu, nggak ada role modelnya gitu. Jadi semuanya kita harus learn the very hard way. Kita benar-benar harus
semua harus dicoba dulu aja. Jadi kita ngirim, oh ternyata dengan suhu sekian gagal. Ya udah kita coba rework dengan suhu yang lain atau dengan packaging yang lain. Packaging nyampe sana ternyata packagingnya kurang kuat. Jadi nggak misalnya gitu ya. Atau kesiram air hujan gitu loh Mbak. Jadi udah hancur semua gitu. Itu pernah banget terjadi gitu. Jadi to be honest, kita emang kalau nanyain pernah gagal apa enggak, pernah banget. Dan hampir semua apa yang kita lakukan sekarang itu ya kita learn it the hard way gitu, bener-bener experience sendiri ya. Jadi memang harus mau berani salah dulu gitu, berani gagal dulu untuk dapat yang bagusnya ya. Oke, terima kasih Swasti. Ini kita sudah hampir ke ujung acara dan saya akan memberikan pertanyaan terakhir untuk semua pembicara, termasuk Pak Masni yang ternyata masih ada di sini. Oke, kita mungkin mulai dulu dari dua wirausaha kita ya. Your last word dari Istafiana dan dari Swasti, barangkali berkaitan dengan rencana kalian berdua setelah COVID ini mau apa? Apa yang dipikirkan sekarang ini kan COVID, mungkin mudah-mudahan kita akan segera selesai gitu. Mungkin singkat padat bisa memberi inspirasi kepada teman-teman yang lain. Monggo, dimulai dari Swasti dulu deh. Setelah COVID, justru gini, pas COVID ini kita jadi punya lumayan lebih banyak waktu buat berpikir betul. Kayak kita mau ngapain lagi sih, kita mau bikin breakthrough apa lagi ke depannya. Tapi benar yang kata Bu Nini, yang Bu Nini sampaikan, itu mengenai pengiriman menggunakan longer shelf life intinya. Tujuannya adalah bagaimana buah kita bisa tahan lebih lama sehingga kayak kita nggak takut lagi nih, nggak ragu lagi ngirim pakai kapal. Misalnya tadi ada kontainer balik ke Argentina yang aku yakin itu berpuluh-puluh hari, kita pede nih bisa ngirim. Nah itu pengembangan R&D-nya mau seperti apa. Jadi kalau kita lebih fokus adalah kedepannya mungkin kita akan lebih mendalami lagi research and development-nya. Betul, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak lagi negara. Oke, thank you Swasti. R&D memang paling penting dan mudah-mudahan itu bisa memperpanjang dan memperluas bisnismu ya. Benar. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mbak Istafiana, Mbak Iren silakan. Monggo. Masih mute? Mas, ya. Oke. Soalnya aku nggak bisa unmute sendiri, sorry. Oke, go ahead. Jadi memang benar banget kita itu sekarang punya banyak waktu gitu kan saat ini. Cuman jangan kecele aja, jangan sampai kita cuma nonton drama Korea aja gitu kan. Benar. Jadi memang banyak banget yang kita bisa lakukan dan ini saatnya gitu kalau menurutku ya, karena mungkin yang lain lagi tidur dulu gitu kan, lagi dorman dulu selagi bisnis lain mungkin belum bisa jalan lagi gitu kan. Nah kita punya ini nih sekarang gitu momentum yang apa yang kita melakukan. Nah kalau kami sendiri sih kita rencananya masih memang fokus dalam negeri. Kita mau buka banyak counter lagi, partnership dengan beberapa shopping mall insya Allah. Kemudian kalau jangka panjangnya aku lagi lebih fokus lagi di Malaysia, hopefully nanti soon bisa ke negara-negara yang lain lagi. Yang lain juga ya. Oke. Mulai dari apa halaman sendiri lalu meluas ke halaman orang lain ya, Mbak Iren ya. Terima kasih Mbak Iren dari kami. Sekarang saya mungkin mau ke Pak Masni dulu. Your last word Pak, setelah mendengarkan keributan kita ngobrol dari tadi. Dan seru banget apa yang ada di benak Pak Masni, mungkin bisa memberikan masukan untuk kami semuanya. Monggo. Betty, terima kasih para narasumber. Memang sangat menarik tadi mendengar obrolan. Menurut kami ini udah hampir ketemu sebenarnya. Artinya adalah bahwa kita punya potensi sangat besar, pasarnya ada. Nah, langkah ke depan yang kalau dari kami di Kemenlu yang sekarang kami rintis sudah bergulir sebenarnya adalah perjanjian perdagangan. Jadi nanti itu memastikan bahwa produk-produk ekspor kita ke negara-negara yang Amerika Latin itu tarifnya itu direndahkan sekali. Itu yang sekarang sedang digarap. Mudah-mudahan itu bisa difinalisasi segera. Memang sudah perintah Presiden. Nanti kita punya perjanjian perdagangan, tentu saja produk-produk ekspor Indonesia di sana cukainya akan jauh lebih rendah dari kondisi sekarang. Nah, sehingga harapan kita tentunya kita bisa mengirim lebih banyak ke sana. Bagi konsumen di Amerika Latin harganya lebih kompetitif,
sehingga nanti tentunya diharapkan dapat menggairahkan ekspor dari Indonesia ke sana. Demikian Mbak Betty. Oke, itu juga janji, aku catat loh ya janjinya Pak ya, gitu. Kita bisa mendapatkan kemudahan. Terima kasih banyak. Ibu Nini yang terhormat, your last word. Boleh dinyalakan? Oke, baik. Ya. Mudah-mudahan begini ya, yang saya inginkan dari teman-teman di Indonesia, para usahawan itu betul-betul do the talk ya. Do the talk. Kita di perwakilan ini, diplomat ini udah nggak seperti zaman dulu lagi, Mbak Betty ya. Yeah. Kita diplomat ini udah jadi pedagang sekarang. Betul, kita menjadi betul. enabler ya. Ya, Menjadi enabler. fasilitator, bukan lagi hanya oke, pameran silakan pameran, enggak. Kita udah go beyond pameran aja. Kita mencarikan partner, kita mencarikan keinginan-keinginan dari pasar setempat. Jadi my point is, apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa di era digital sekarang, siapkanlah digital katalog produk Anda. Oke? Kedua, sama seperti Pak Masni tadi, kita ini sekarang perwakilan udah all out untuk membantu ekonomi Indonesia. Ya. Kirimkan sampel, kirimkan semua produk Anda, informasinya kepada kita yang cari nanti. Dan satu lagi yang mungkin saya sampaikan di forum yang mungkin tepat ini adalah tanggal 8 sampai 11 November itu Kemlu akan punya perhelatan yang disebut INALAK, Indonesia Latin Amerika. Itu adalah pameran virtual yang kedua yang akan kita lakukan. Ikutlah, masukkan produk Anda, digital katalog Anda di situ, nanti kita yang mencari buyer-buyernya dari seluruh perwakilan. Ya. Jadi tetap semangat, cari pasar yang jangan biasa-biasa aja, karena zamannya untuk Amerika Latin itu jangan yang biasa-biasa, harus yang high-end. High-end ya? High-end. Dan home living. Apapun produk Anda, kaitkan dengan home living. Pasti itu akan berhasil ya? Pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Ibu Nini Kunuryati, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk Argentina dan juga Republik Paraguay dan Uruguay. Terima kasih banyak untuk obrolan kita pada sore hari ini. Mungkin udah rada siang di Buenos Aires. Terima kasih untuk insight-nya, terima kasih juga untuk masukan-masukannya untuk kami semuanya di dalam acara ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Masni Eriza, Direktur Kerjasama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak Masni, sampaikan kepada semua tim. Femina senang sekali diajak kerjasama untuk program ini. Mudah-mudahan berhasil, kita bisa memberikan masukan kepada para wirausaha yang berorientasi ekspor. Dan of course, terima kasih banyak Swasti Karim dari Java Fresh. Thank you very much for your insight. Obrolannya juga yang seru ya. Mudah-mudahan Java Fresh terus maju. Terima kasih juga. Ya, kita jumpa lagi nanti ya offline kalau udah COVID-nya udah lepas. Terima kasih juga untuk Istaviana Cadarini atau Mbak Iren dari kami. Sukses terus untuk kaminya. Mudah-mudahan kita bisa berjaya juga di negara tetangga ya, Malaysia, Singapura dan lain-lainnya. Terima kasih banyak. Teman-teman semuanya yang sudah bersama-sama kita selama 1,5 jam pada webinar ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Femina dan Kementerian Luar Negeri. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bisa bermanfaat, dan khusus untuk beberapa pertanyaan, ini langsung ya, kalau perempuan ini gercep banget katanya. Ada grup WA Femina nggak tentang womenpreneur dan wadah untuk UMKM yang pasnya ekspor? Ya, tentu saja ada. Nanti Anda semua akan diinformasikan melalui Facebook Wanita Wirausaha Femina dan Facebook Femina Media. Kami akan membuat berbagai program yang berkaitan dengan ekspor ini mulai minggu depan bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Jadi silahkan join, dan nanti saya mungkin mau ajak Ibu Nini lagi kembali untuk menceritakan pengalaman di Amerika Latin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang mau menonton kembali video ini, bisa melihat di Facebook page Wanita Wirausaha Femina dan Femina Media. Sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya. Silahkan, mungkin bisa dibuka dulu. Ya, minta dinyalakan kameranya, tapi
mikrofonnya dimatikan. Nanti ada adik kecil masuk jerit-jerit kayak tadi. Biasalah, namanya juga perempuan ya. Oke, kita buka dulu kameranya, teman-teman. Kalau ada yang punya produk mau dibawa, boleh dikasih lihat produknya, silahkan. Ada yang mau pakai lipstick dulu? Oke, kita hitung ya. Udah siap? Mas Michael? Oke, saya akan dikasih aba-aba. 1, 2, 3. Tolong ditahan. Nomor 2. 1, 2, 3. Tolong ditahan. Habis. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman dan para pembicara saya, pembicara Femina yang keren-keren pada sore hari ini. Saya Peti Fatima undur diri. Sampai berjumpa kembali pada program berikutnya melalui Femina Live di Facebook Femina Media, Wanita Wira Usaha maupun di Instagram Femina Magazine. Selamat sore semuanya. Dibuka aja.